Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah, NPM 1911010321. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu dosen Happy Komike MPD. Di sini saya ingin memberikan atau memenuhi salah satu tugas dari Ibu, yaitu membuat video tentang pembelajaran. Videonya yaitu membahas tentang ada 4 soal, dan salah satunya akan saya bahas terlebih dahulu. Baik, soal yang pertama yaitu pengertian inovasi. Pengertian inovasi ialah ide atau gagasan yang dibuat secara berkesinambungan dengan alasan yang sebelumnya hal yang biasa atau ide yang biasa kemudian membuat terobosan baru, yaitu ide-ide yang bisa membangun atau bisa diakses oleh semua orang, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan pengertian inovasi juga menurut beberapa tokoh ialah dari Paul Sullivan tahun 2008 halaman 11, yaitu menjelaskan inovasi sebagai proses untuk membuat perubahan pada sesuatu yang sudah ada dan mapan untuk menjadi sesuatu hal yang baru. Hal baru tersebut dapat berupa ide atau gagasan, proses maupun produk baru yang membawa perubahan. Perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara bertahap atau radikal. Dapat terjadi pada semua lini organisasi, pada lini manajemen, sektor, dan pada tingkat individu. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, apa saja yang harus kita melakukan perubahan terhadap inovasi pembelajaran yang ada di Indonesia. Menurut saya, perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam pendidikan di Indonesia ini, salah satunya ialah akses jaringan internet terhadap daerah yang 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Jadi akses jaringan tersebut harus kita fasilitasi, karena dalam hal teknologi ini kita mungkin bisa membaca dari semua keluhan masyarakat yang ada di daerah 3T tersebut, terdepan, terluar, dan tertinggal. Karena kebanyakan kita di kota itu tidaklah belum maksimal mungkin terhadap di kota. Bahkan ada yang jaringannya di sebuah kota itu tidak selamanya stabil. Nah, karena terkendala tadi itu akses jaringannya. Kemudian yang kedua yaitu yang perlu diperbaharui ialah guru-guru yang harus berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Karena dalam pembelajaran, seorang guru itu harus ada sebuah kreatif inovatif dalam hal pembelajaran. Mengapa? Agar siswa atau peserta didik tidak bosan dalam pembelajarannya. Contohnya saja kita melakukan pembelajaran mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana sebelumnya metode seorang guru tersebut menggunakan metode ceramah, dan peserta didik itu bisa saja bosan dengan metode ceramah. Nah, maka dari itu seorang guru harus bisa
bersaing atau berinovatif kreatif mungkin dalam membuat media pembelajarannya, baik itu dari RPP, PowerPoint, pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan video animasi ataupun alat praktek yang bisa mendukung mata pelajarannya. Kemudian soal yang nomor 3 ialah faktor apa saja yang menjadi pendorong pendidikan di Indonesia. Menurut saya ialah faktor yang menjadi pendorongnya ialah contohnya saja dengan adanya pada tahun 2008 atau tahun 2009 itu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adanya bantuan pendidikan mahasiswa berprestasi atau bisa kita katakan bidik misi, yang sebelumnya itu membuat yang sebelum adanya bidik misi seluruh siswa ataupun mahasiswa di Indonesia ini mengalami ada latar belakang yang dari segi ekonominya menengah ke bawah. Nah, Kementerian Pendidikan sudah berkontribusi dalam hal pelaksanaannya dan mencari solusinya itu seperti apa, dan sudah kita lihat pada saat ini ya, sudah ada perubahan dari tahun 2008 sampai 2013 itu sudah ada namanya program bidik misi untuk siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu. Karena mengapa? Seluruh siswa di Indonesia itu kecenderungan biaya sekolahnya itu rata-rata mahal. Jadi untuk solusinya yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan baru, yaitu bantuan pendidikan dan mahasiswa berprestasi atau disingkat bidik misi. Jadi faktor pendorong salah satunya yaitu program beasiswa yang dilakukan oleh Kemendikbud. Dari hal tersebut kita bisa rasakan saat ini sangatlah membantu perekonomian daripada keluarga siswa ataupun mahasiswanya, karena dalam hal ini mungkin kita sebagai mahasiswa atau mahasiswa harus bisa atau harus memanfaatkan sebaik mungkin dari bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan untuk yang soal nomor 5, apa saja yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik suatu saat, itu bagaimana? Jadi menurut saya ialah sebagai tenaga pendidik kita harus mempunyai jiwa yang besar untuk mendidik seorang anak, karena tidaklah mudah menjadi seorang guru, karena guru itu hakikatnya yaitu digugu dan ditiru. Karena kita sebagai tenaga pendidik tidak jauh kita daripada mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Karena dalam hal ini seorang guru harus mempunyai skill dan juga harus menguasai bidangnya masing-masing. Kalaupun bidangnya masing-masing tersebut masih bisa kita kendalikan, alangkah bagusnya kita mendapatkan skill yang lebih dari satu. Jadi seorang tenaga pendidik haruslah sekreatif dan berinovasi mungkin dalam hal mendidik peserta didiknya agar tidak menjadi monoton dalam pembelajarannya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Terima kasih Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.